Selamat datang di channel Cerita Kita. Terima kasih karena telah mengklik video ini. Semoga video ini dapat menghibur kalian semua. Kali ini Mimin akan menceritakan manhwa yang berjudul Manhwa ini menceritakan tentang Ryu Yeon kehilangan ayahnya karena penyakit ketika dia baru berusia 10 tahun. Dengan keterampilan yang ia pelajari dari ayahnya, ia dapat mengukir kayu menjadi patung yang sangat rumit. Suatu hari, setelah menyelesaikan pahatan orang tuanya, Ryu Yeon disambut oleh seorang lelaki tua yang terkesan dengan pahatannya. Pria tua itu melihat potensi pada Ryu Yeon dan bertanya apakah dia ingin menjadi muridnya. Karena Ryu Yeon tidak punya tempat untuk pergi dan ingin melakukan yang terbaik dalam hidupnya, ia menerima tawaran lelaki tua itu. tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke ceritanya. Cerita diawali di sebuah hutan. Terlihat pisau pahat yang digunakan. Pisau alat pertama di tanganku sejak aku dilahirkan, ungkap seseorang. Aku masih sangat kecil saat ayahku memberikannya padaku. Seorang anak laki-laki yang sedang memahat sebuah kayu. Aku berusia 10 tahun. Ayahku adalah pematung. Dia mengajarkanku bagaimana menggunakan pisau. Dia mengajarkanku bagaimana menjadi seorang pria, ungkap anak itu. Dengan pikiranku yang cemerlang dan bakat artistik, ungkapnya sambil menghembuskan nafasnya. Hari itu, aku menyelesaikan apa yang telah aku kerjakan selama 10 tahun. Itu adalah patung ayahku. Aku akhirnya menyelesaikan mahakaryaku. Sin pun berpindah di sebuah kasur, terlihat seorang pria tua terbaring. Kau harus berhati-hati mulai sekarang, ungkap pria tersebut. Di dunia ini, kau adalah satu-satunya putraku. Tolong berhati-hatilah. Di dunia ini banyak orang jahat. Aku tidak ingin kau terluka. Jangan mempercayai siapapun selain keluarga Kang, mengerti? Ungkap ayah anak itu. Ada pandemi yang mematikan. Dia mengambil hidup semua orang di desa. Ungkap anak itu bergumam dalam hati. Keluarga Kang telah meninggal 3 hari lalu. Hanya ayah dan aku tersisa. Kami tinggal di gunung di belakang desa. Tapi aku putuskan tidak memberi tahu ayah kabar buruknya. Ungkap anak itu bergumam dalam hati. Aku sangat bahagia padamu, putraku. Kau terpintar, dan paling tampan. Ungkap pria itu. Ya, jawab anak itu. Selalu bahagia dan baik pada lainnya. Kuatlah, ungkap pria itu. Sin pun berpindah, terlihat patung kayu yang dipahat anak tadi. Ayahku punya senyum yang indah, ungkap anak itu sambil menghapus air matanya yang jatuh di patung itu. Aku harus bahagia, ayahku juga akan bahagia juga, ungkap anak itu sambil menghapus air matanya. Tapi tiba-tiba aku merasa kosong tak tertahankan, ungkapnya sambil memandang patung itu. Jika meninggalkan ayah seperti ini, bukankah dia akan kesepian? Ungkap anak itu sambil melihat ke makam ibunya. Untunglah, di samping ayahku ada makam ibuku. Aku memiliki bakat artistik, tetapi aku tidak luar biasa. Tanganku cepat. Tidak butuh sebulan mahakarya baru dilahirkan. Ungkapnya bergumam dalam hati. Terlihat patung ibunya ada di samping patung ayahnya. Ibuku meninggal saat aku berusia 5 tahun, jadi aku tidak banyak mengingatnya. Tapi aku ingat bahwa dia adalah orang yang sangat cantik. Aku akhirnya menyelesaikan kedua patungnya. Ungkap anak itu sambil melihat kedua patung itu. Tiba-tiba ada seorang kakek yang datang. Apa kau orang yang membuatnya? Ucap kakek itu. Ayah memberitaku untuk waspada pada orang asing, jadi aku tidak tahu kalau aku harus berbicara pada orang tua yang mencurigakan ini, ucap anak itu bergumam dalam hati. Makam ini, apa benar kau membuatnya? Ucap kakek itu. Tapi sebagai anak kecil, aku harus menghormati orang tua. Jika dia tidak bertindak seperti penurut, tidak apa-apa membalas dengan hormat. Ucap anak itu bergumam dalam hati. Ia jawab anak itu. Patung ini, apa kau yang membuatnya? Ucap pria tua itu. Wow, aku tidak menyangka pria tua yang lewat itu terkesan dengan mahakaryaku. Ucap anak itu bergumam dalam hati. Ia jawab anak itu. Melihat dari usianya, dia mungkin memintaku membuat patung untuk makamnya. Apa kau bersedia mengikutiku? Ucap kakek itu. Apa maksudmu? Kenapa kau ingin aku mengikutimu? Jawab bocah itu sambil kebingungan. Jikalau mengikutiku, aku akan mengajarimu teknik seni bela diri terbaik di dunia. Jawab kakek itu sambil tersenyum mencurigakan. Ayolah, apa kau bercanda? Jawab bocah itu sambil menghembuskan nafasnya. Apa yang kau bicarakan? Kenapa aku harus percaya omong kosongmu?
Ucap bocah itu. Hehehe, lihatlah ini, ucap kakek itu. Terlihat kakek itu menembakkan cahaya putih yang dahsyat dari tangannya. Boom, terlihat dampak dari tembakan cahaya itu menghancurkan pepohonan. Aku tidak percaya kalau orang tua yang lewat ini tahu teknik bela diri. Yang sangat kuat, ucap bocah itu. Bergumam dalam hati sambil terkejut melihat dampak seni bela diri kakek itu. Bagaimana itu? Apa kau ingin belajar sekarang? Ucap kakek itu. Itu sepertinya teknik bela diri yang sangat kuat. Bagaimanapun tidak ada tempat lainnya untuk kutuju. Ucap bocah itu bergumam dalam hati. Baiklah, ayo pergi. Jawab bocah itu. Sin pun berpindah, terlihat sekarang bocah itu sudah besar. Terlihat bocah itu sedang berlatih di dalam air. Terlihat pancaran kekuatan keluar meluap-luap dari tubuh anak itu. Bom ledakan keluar dari dalam air sangat dahsyat. Terima kasih karena telah menonton sampai akhir. Maaf kalau ada salah di dalam ceritanya karena Mimin masih belajar ya guys. Semoga videonya bisa menghibur.